Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nurjana dari kelas AK502 Program Studi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh Ibu dosen Yunisa Isanafi tentang standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia, meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP atau ETAP, SAK EMKM dalam hal A. Entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut? B. Referensi atau acuan dari masing-masing standar. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu standar akuntansi keuangan atau SAK, yaitu kumpulan prinsip, prosedur, dan pedoman akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan standar yang diakui secara luas. Kemudian, apa sih peran SAK dalam dunia bisnis dan keuangan? SAK ini membantu memastikan transparansi, konsistensi, dan keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi investor, regulator, dan stakeholder lainnya. Kemudian, tujuan utama dari penerapan SAK adalah yang pertama menyediakan informasi keuangan yang andal dan relevan, kemudian memfasilitasi akses perusahaan ke pasar modal, dan meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola perusahaan. Lalu apa saja 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia? Yang pertama ada SAK internasional atau SAK yang berbasis IFRS. Yang kedua SAK umum. Yang ketiga SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. Dan yang keempat SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A atau pertanyaan yang pertama, yaitu entitas apa yang harus mematuhi standar compliance by entities, saya membuat tabel seperti yang sudah ditampilkan. Yang pertama, jenis SAK-nya SAK internasional atau SAK yang berbasis IFRS. Entitas yang wajib mematuhinya adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, perusahaan publik, dan perusahaan dengan akuntabilitas publik yang signifikan, misalnya perbankan dan asuransi. Nah, akuntabilitas publiknya adalah Publicly Accountable Entities. Kemudian yang kedua, SAK umum. SAK ini juga berbasis IFRS, namun telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Entitasnya adalah entitas besar yang tidak terdaftar di bursa, tetapi tetap memiliki kepentingan publik seperti BUMN dan perusahaan swasta besar. Akuntabilitas publiknya juga Publicly Accountable Entities. Kemudian yang selanjutnya adalah SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Entitasnya adalah usaha kecil dan menengah atau UKM yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak diwajibkan mengikuti SAK umum. Nah, akuntabilitas publiknya adalah entities without public accountability. Yang terakhir, SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM, yaitu entitas mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kebutuhan laporan keuangan sederhana untuk keperluan internal atau pembiayaan dari perbankan saja. Kemudian akuntabilitas publiknya juga entities without public accountability. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang B, yaitu referensi atau acuan dari masing-masing standarnya, saya juga sudah membuat tabel seperti yang ditampilkan. Yang pertama SAK internasional itu mengacu penuh pada IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB dengan sedikit modifikasi untuk menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia. Yang kedua SAK umum, SAK ini juga mengacu pada IFRS tetapi dengan beberapa penyesuaian agar relevan dengan lingkungan bisnis dan hukum yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Ini tidak sepenuhnya mengacu pada IFRS, tetapi lebih sederhana dibandingkan SAK umum. Standar ini mirip dengan IFRS for SMEs, tetapi memiliki beberapa perbedaan sesuai kebutuhan Indonesia. Dan yang terakhir, SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, ini tidak berbasis IFRS, tetapi dibuat khusus untuk kebutuhan UMKM di Indonesia dengan aturan yang lebih sederhana dibandingkan standar lainnya. Lalu soal yang nomor 2, yaitu
standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau USGAAP? Jawabannya adalah Indonesia ini standar akuntansi keuangan atau SAK-nya yang berlaku itu lebih banyak mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standards dibandingkan dengan United States Generally Accepted Accounting Principles atau USGAAP. Hal ini dikarenakan Indonesia ini merupakan bagian dari inisiatif konvergensi IFRS yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Nah, apa sih konvergensi Indonesia terhadap IFRS itu? Mengapa Indonesia mengacu pada IFRS? Yang pertama, karena standar akuntansi global. IFRS ini digunakan di banyak negara, sehingga memudahkan perusahaan Indonesia dalam berinteraksi di pasar global. Nah, yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. IFRS ini membantu meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dengan perusahaan multinasional. Kemudian yang ketiga, akses investasi asing. Adopsi IFRS itu membuat laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh investor asing, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan di Indonesia. Lalu status konvergensi SAK dengan IFRS itu seperti apa? Jadi sejak tahun 2012, Indonesia itu telah melakukan konvergensi bertahap terhadap IFRS dengan beberapa modifikasi agar sesuai dengan regulasi nasional. Nah, SAK yang berbasis IFRS ini terus diperbarui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI untuk mengikuti perkembangan IFRS yang terbaru. Beberapa IFRS pun masih mengalami penyesuaian lokal, terutama terkait pajak dan regulasi hukum yang ada di Indonesia. Nah, mengapa tidak menggunakan USGAAP? USGAAP ini adalah standar yang digunakan di Amerika Serikat dan dikembangkan oleh Financial Accounting Standards Board atau FASB. Indonesia tidak menggunakannya karena IFRS dianggap lebih umum diterapkan secara global, terutama di negara-negara yang tidak berada di bawah regulasi Amerika Serikat. Namun, perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Amerika Serikat mungkin tetap perlu memahami USGAAP ini untuk kepentingan pelaporan keuangannya di Amerika Serikat. Selanjutnya, kita memasuki soal yang ketiga, yaitu apakah satu standar fit for all, one standard fit for all? Jadi, dalam praktik akuntansi global, tidak ada satu standar yang bisa diterapkan untuk semua entitas atau one size fits all. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam ukuran, kompleksitas, tujuan bisnis, regulasi, serta kebutuhan pengguna laporan keuangan di berbagai jenis entitas. Oleh karena itu, sistem akuntansi di berbagai negara, termasuk Indonesia, itu menyediakan beberapa standar yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing entitasnya. Nah, mengapa tidak bisa menggunakan status standar untuk semua? Alasannya itu yang pertama, bisa terjadi karena perbedaan kompleksitas dan skala usaha. Jadi perusahaan besar dengan akuntabilitas publik memiliki transaksi yang kompleks, sedangkan usaha kecil dan mikro itu memiliki transaksi yang sederhana. Alasan yang kedua, adanya perbedaan kebutuhan pemangku kepentingan. Jadi investor dan kreditor besar itu memerlukan informasi keuangan yang rinci, sedangkan UMKM dan usaha mikro itu lebih banyak berinteraksi dengan bank dan pajak saja. Lalu alasan yang ketiga itu adanya perbedaan regulasi dan kepatuhan. Perusahaan publik harus mematuhi regulasi dan otoritas jasa keuangan atau OJK, dan Bursa Efek Indonesia atau BEI, sedangkan UMKM itu tidak memiliki regulasi pelaporan yang kompleks. Nah, untuk itu Indonesia menggunakan beberapa standar akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu 4 pilar yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di sini saya buat tabel juga, di mana jenis SAK-nya yang pertama yaitu SAK berbasis IFRS. Itu entitas yang menggunakannya perusahaan publik, BUMN, perusahaan besar dengan akuntabilitas publik, dan dengan kompleksitas standarnya itu tinggi, jadi mengacu pada IFRS dan membutuhkan banyak pengungkapan. Kemudian yang kedua SAK umum, itu perusahaan besar yang tidak terdaftar di bursa, kompleksitasnya menengah,
Jadi tetap berbasis pada IFRS dengan beberapa penyesuaian. Kemudian SAK-ETAP itu adalah usaha kecil dan menengah atau UKM tanpa akuntabilitas publik, itu kompleksitasnya rendah karena lebih sederhana, tidak memerlukan laporan keuangan yang kompleks. Kemudian yang terakhir adalah SAK-EMKM. Entitas yang menggunakannya adalah usaha mikro dan kecil yang hanya membutuhkan laporan keuangan dasar saja. Maka dari itu kompleksitasnya sangat rendah karena hanya mencakup laporan sederhana seperti laba rugi dan posisi keuangan. Nah, itu tadi paparan jawaban ujian akhir semester dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.